Siapa sangka, seorang wanita asal Prancis yang ditinggal suaminya justru menemukan hidayah Islam dan akhirnya menikah dengan seorang tukang sate asal Indonesia. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan hati. Ceritanya bikin haru dan menginspirasi banyak orang. Gimana kisah lengkapnya? Simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel Kisah 1001 Hikmah ini terus berkembang dan bisa menyebarkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Yuk, tulis Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa juga tulis asal kota kalian ya, biar kita bisa tahu dari mana saja sahabat yang menonton video ini. Sophie lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil di selatan Prancis. Kota itu tenang, dengan jalan-jalan berbatu khas Eropa yang dipenuhi kafe-kafe kecil dan toko roti yang setiap pagi menyebarkan aroma khas croissant dan kopi. Keluarganya bukanlah keluarga religius. Ayahnya seorang pengusaha di bidang properti, sedangkan ibunya seorang guru di sekolah dasar. Mereka hidup berkecukupan, namun tidak pernah benar-benar membicarakan agama dalam keluarga. Sejak kecil, Sophie terbiasa dengan pola hidup modern ala masyarakat Prancis pada umumnya. Dia adalah sosok yang cerdas, mandiri, dan punya impian besar dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di universitas, Sophie bekerja di sebuah perusahaan mode ternama di Paris. Kehidupannya tampak sempurna, pekerjaan yang mapan, teman-teman yang menyenangkan, dan pasangan yang tampak ideal. Di usia 27 tahun, Sophie menikah dengan seorang pria bernama Antoine, seorang fotografer fashion yang sering bepergian ke berbagai negara untuk pemotretan. Di mata Sophie, Antoine adalah sosok yang romantis, penuh kejutan, dan memiliki selera humor yang baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kafe-kafe kecil Paris, menikmati makan malam romantis di restoran mewah, dan bepergian ke berbagai belahan dunia untuk berlibur. Namun, kehidupan pernikahan tidak seindah yang ia bayangkan. Setelah menikah, Antoine semakin sibuk dengan pekerjaannya. Dia sering pergi selama berbulan-bulan untuk pemotretan, meninggalkan Sophie sendirian di apartemen mereka yang luas di pusat kota. Awalnya, Sophie berpikir itu adalah hal yang biasa dalam pernikahan. Dia mencoba memahami kesibukan suaminya dan meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Sophie mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Antoine semakin jarang menghubunginya saat bepergian. Pesan-pesannya seringkali tidak dibalas, teleponnya hanya dijawab singkat, dan ketika kembali ke rumah, Antoine tampak seperti orang asing baginya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop, sibuk dengan pekerjaannya, atau sekadar keluar rumah tanpa memberitahu Sophie kemana dia pergi. Hingga suatu hari, kenyataan pahit menghantam Sophie seperti badai di tengah lautan. Saat sedang membereskan kamar, dia menemukan sebuah tiket pesawat dengan nama wanita lain di dalam tas suaminya. Hatinya berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya tiket pesawat klien atau rekan kerja Antoine. Tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Sophie memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Antoine. Dengan suara bergetar, ia mengeluarkan tiket pesawat itu dan bertanya dengan hati-hati, siapa wanita ini? Antoine terdiam sejenak. Matanya menghindari tatapan Sophie. Lalu, dengan nada dingin, dia berkata, Sophie, kita harus bicara. Perasaan Sophie seakan runtuh saat mendengar kalimat itu. Dia tahu, kalimat itu bukan pertanda baik.
Antoine mengakui bahwa dia sudah menjalin hubungan dengan wanita lain selama lebih dari setahun. Dia merasa bosan dengan kehidupan pernikahan mereka dan tidak lagi merasakan percikan cinta yang dulu ada. Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa melanjutkan ini lagi, kata Antoine tanpa ekspresi. Sophie merasa dunianya hancur dalam sekejap. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Dia merasa dikhianati, ditinggalkan, dan yang paling menyakitkan, ia merasa tidak cukup baik untuk seseorang yang dulu berjanji akan mencintainya selamanya. Setelah percakapan menyakitkan itu, Antoine pergi dari rumah. Dia membawa koper kecilnya dan meninggalkan Sophie sendirian di apartemen yang kini terasa begitu kosong. Malam itu, Sophie menangis sepanjang malam. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua rencana masa depan yang dulu ia bangun bersama Antoine kini hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat. Sophie kehilangan semangat hidupnya. Dia mulai mengurung diri di rumah, menolak untuk bertemu teman-temannya, dan bahkan berhenti pergi bekerja selama beberapa hari. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Antoine, cangkir kopi favoritnya, jaket yang tertinggal di sofa, bahkan aroma parfumnya yang masih tercium di bantal. Suatu malam, dalam kesendiriannya, Sophie memutuskan untuk keluar rumah. Dia berjalan tanpa arah di sepanjang jalanan Paris yang terang benderang oleh lampu kota. Ia melihat pasangan-pasangan yang berjalan bergandengan tangan, tertawa bahagia. Pemandangan itu justru membuatnya semakin sadar betapa ia merasa sendirian. Dalam perjalanannya, tanpa sadar ia tiba di depan sebuah masjid. Masjid itu tidak terlalu besar, tetapi tampak hangat dan damai. Sophie tidak tahu mengapa ia tertarik untuk berdiri di sana. Ia melihat beberapa orang keluar dari masjid dengan wajah tenang dan tersenyum. Saat itulah, seorang wanita berhijab mendekatinya. Namanya Amina, seorang wanita Prancis yang sudah lama menjadi mualaf. Amina dengan ramah menyapa Sophie dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Awalnya, Sophie ragu untuk menjawab, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mata Amina yang membuatnya merasa aman. Aku hanya merasa lelah dan kosong, jawab Sophie lirih. Amina tersenyum lembut dan berkata, mungkin ini saatnya kamu mencari sesuatu yang lebih dari sekadar dunia ini. Perkataan itu membuat Sophie terdiam. Dia tidak mengerti maksudnya, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh hatinya. Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Sophie. Amina mulai mengenalkannya pada Islam, bukan dengan paksaan, tetapi dengan ketulusan dan kehangatan. Sophie mulai membaca tentang Islam, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, dan menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketenangan. Perlahan, Sophie mulai kembali menemukan dirinya. Ia mulai memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dalam kehilangan, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah kesempatan untuk memulai kembali, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih tenang. Namun, perjalanan menuju Islam masih panjang. Masih banyak pertanyaan di benaknya, masih ada keraguan dalam hatinya. Tetapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sophie merasa hatinya mulai tenang. Dan tanpa ia sadari, Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih indah untuknya di masa depan. Sejak pertemuannya dengan Amina di depan masjid malam itu, Sophie merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada rasa penasaran yang semakin besar tentang Islam, sebuah agama yang selama ini ia lihat dari kejauhan tetapi belum pernah benar-benar ia pahami. Hari-hari berikutnya, Sophie mulai sering bertemu dengan Amina. Mereka berbincang di kafe kecil di sudut kota, berjalan-jalan di taman sambil berbicara tentang kehidupan, dan yang paling sering, Amina menjawab berbagai pertanyaan Sophie tentang Islam. Apa yang membuatmu memeluk Islam, Amina? Tanya Sophie suatu sore, sambil memegang cangkir teh hangat di tangannya.
Aminah tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Karena aku menemukan kedamaian di dalamnya. Islam bukan hanya agama, Sophie, tetapi juga cara hidup yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, bersabar, dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik dari Tuhan. Kata-kata itu terus terngiang dalam benak Sophie. Ia mulai memikirkan kehidupannya selama ini, seberapa sering ia merasa hampa meskipun memiliki segalanya, betapa sulitnya ia menerima kenyataan saat Antoine meninggalkannya, dan bagaimana ia selalu merasa tidak cukup baik untuk seseorang yang dulu ia cintai. Di suatu akhir pekan, Aminah mengajak Sophie berkunjung ke rumahnya. Rumah Aminah sederhana, jauh berbeda dari apartemen mewah yang pernah Sophie tinggali bersama Antoine. Namun, ada sesuatu yang istimewa di sana, kehangatan dan kebersamaan yang begitu terasa. Suami Aminah menyambut Sophie dengan ramah, begitu pula dengan anak-anak mereka yang penuh senyum. Di ruang tamu yang tidak terlalu besar, mereka duduk bersama, menikmati teh min khas Maroko, sambil berbincang ringan. Sophie memperhatikan bagaimana suami Aminah memperlakukan istrinya dengan penuh hormat, bagaimana mereka berbicara satu sama lain dengan lembut, dan bagaimana anak-anak mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang. Inikah makna keluarga yang sebenarnya, batin Sophie. Saat azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat, Aminah dan suaminya segera bersiap untuk sholat. Sophie memperhatikan dari kejauhan bagaimana mereka berwudu, lalu berdiri di atas sajadah dengan penuh ketenangan. Gerakan sholat yang mereka lakukan tampak begitu selaras, begitu damai, seakan mereka sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Setelah sholat selesai, Aminah tersenyum ke arah Sophie dan bertanya, apakah kamu ingin mencoba merasakan bagaimana rasanya bersujud kepada Tuhan? Sophie terdiam sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang menggugah hatinya, sesuatu yang membuatnya ingin mencoba. Tapi, aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya, jawab Sophie pelan. Aminah tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Ikuti saja aku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sophie mencoba bersujud. Saat keningnya menyentuh sajadah, ada perasaan yang begitu aneh, namun luar biasa. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa begitu ringan, seakan semua beban yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Saat ia bangkit dari sujud, Sophie tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Aminah dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat tenang, katanya dengan suara bergetar. Aminah menggenggam tangan Sophie dan berkata dengan lembut, karena dalam sujud, kita berada di titik terdekat dengan Allah. Mungkin ini adalah caranya memelukmu, Sophie. Setelah malam itu, Sophie semakin banyak belajar tentang Islam. Ia mulai membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Prancis, mendengarkan ceramah-ceramah singkat di internet, dan mengunjungi masjid lebih sering. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Keluarganya mulai mempertanyakan perubahan yang terjadi padanya. Ibunya khawatir, teman-temannya mulai menjauh, dan beberapa koleganya di kantor bahkan memandangnya dengan aneh. Sophie, kau bukan Muslim. Kau tidak perlu melakukan semua ini, kata ibunya suatu malam. Sophie mengerti bahwa keluarganya tidak bermaksud jahat. Mereka hanya takut dia akan berubah menjadi orang yang berbeda. Tapi bagi Sophie, justru dalam Islam ia menemukan dirinya yang sebenarnya. Hingga suatu hari, setelah berbulan-bulan mencari jawaban, Sophie akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, dengan air mata yang mengalir di pipinya, Sophie mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu ia selesai mengucapkannya, hatinya terasa begitu damai.
Seakan beban yang selama ini menekan dadanya telah lenyap. Para jamaah yang hadir di masjid itu menyambutnya dengan hangat, mengucapkan selamat, dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Di hari itu, Sophie bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi wanita yang merasa hampa dan tersesat. Kini, ia adalah seorang muslimah, seorang wanita yang menemukan cahaya di tengah kegelapan, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam Islam. Namun, perjalanannya belum selesai. Justru, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Dan tanpa ia ketahui, takdir telah menyiapkan sesuatu yang lebih indah di masa depannya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hidup Sophie berubah drastis. Ia kini memiliki tujuan yang lebih jelas, hati yang lebih tenang, dan keyakinan yang semakin kuat bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuknya. Namun, sebagai seorang mualaf di Prancis, tantangan yang ia hadapi tidaklah mudah. Kehidupan sosialnya berubah. Beberapa teman lamanya mulai menjauh setelah mengetahui keputusannya untuk masuk Islam. Ibunya masih kesulitan menerima kenyataan bahwa putrinya memilih jalan yang berbeda. Bahkan, di tempat kerjanya, beberapa kolega mulai memandangnya dengan tatapan aneh, terutama ketika ia mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan dan menutup aurat. Namun, Sophie tidak goyah. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga yakin bahwa Allah tidak akan membiarkannya sendirian. Hingga suatu hari, sebuah kesempatan besar datang kepadanya. Perusahaan tempatnya bekerja menawarkan proyek di luar negeri, sebuah proyek fashion yang akan berlangsung di Indonesia selama 6 bulan. Sophie awalnya ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan Aminah dan mempertimbangkannya dengan doa, ia merasa bahwa mungkin inilah cara Allah membuka jalan baru untuknya. Mungkin di sana aku bisa lebih memahami Islam dan menemukan komunitas Muslim yang bisa membimbingku lebih jauh, pikirnya. Dengan tekad yang kuat, Sophie pun berangkat ke Indonesia. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Saat tiba di Jakarta, ia langsung merasakan perbedaan yang begitu besar. Tidak seperti di Prancis, di sini Islam begitu hidup, azan berkumandang 5 kali sehari, orang-orang bertegur sapa dengan salam, dan banyak perempuan mengenakan hijab dengan anggun. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuatnya jatuh cinta pada negeri ini, keramahannya. Hampir setiap orang yang ia temui selalu tersenyum, menyapanya dengan sopan, dan bahkan menawarkan bantuan meskipun mereka baru saja mengenalnya. Di sela-sela pekerjaannya, Sophie memanfaatkan waktunya untuk lebih mendalami Islam. Ia mulai belajar membaca Al-Quran dengan lebih serius, menghadiri kajian di masjid, dan mencoba memahami budaya Muslim di Indonesia. Suatu sore, saat sedang berjalan-jalan di sebuah pasar tradisional di Yogyakarta, Sophie mencium aroma yang begitu menggoda. Aroma daging yang dipanggang dengan bumbu khas, asap yang mengepul dari gerobak kayu sederhana, dan suara pedagang yang menawarkan dagangannya dengan ramah. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang menjual sate. Seorang pria muda dengan senyum ramah tengah membolak-balik tusukan daging di atas panggangan arang. Wajahnya hangat, kulitnya kecoklatan, dan sorot matanya memancarkan ketulusan. "Silakan, Mbak." "Satenya enak, baru matang," kata pria itu dengan logat khas Jawa yang kental. Sophie tersenyum dan mengangguk. Ini pertama kalinya ia mencoba sate di Indonesia. Setelah mencicipi satu potong, matanya membelalak. "Ini luar biasa," katanya dalam bahasa Prancis tanpa sadar. Pria itu tertawa kecil. "Maaf, Mbak, saya nggak paham. Tapi kalau satenya enak, alhamdulillah." Sophie tersipu. Ia mencoba mengungkapkan pendapatnya dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rizal, tertawa kecil dan dengan sabar membantu Sophie memilih menu yang cocok untuknya. Dari pertemuan sederhana itu,
Sophie mulai sering datang ke warung sate Rizal. Awalnya, hanya untuk membeli sate dan mengobrol ringan. Namun, lama-kelamaan, Sophie merasa ada sesuatu yang berbeda. Rizal bukan pria kaya. Ia hanya seorang penjual sate keliling yang mengelola warung kecil peninggalan ayahnya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Sophie merasa nyaman. Rizal adalah pria yang sederhana, rendah hati, dan selalu tersenyum. Yang lebih mengesankan, ia adalah seorang Muslim yang taat, tetapi tidak pernah menghakimi atau menggurui Sophie. Setiap kali mereka berbicara, Rizal selalu menyelipkan kalimat-kalimat bijak yang penuh makna. Rezeki itu bukan cuma soal uang, bak Sophie. Kadang Allah kasih rezeki dalam bentuk yang lain, seperti ketenangan hati atau teman yang baik. Hidup itu nggak selalu mudah, tapi kalau kita ikhlas, insya Allah akan selalu ada jalan. Perlahan, tanpa ia sadari, Sophie mulai jatuh hati. Namun, ia juga sadar bahwa perasaannya tidak boleh mengalihkan fokusnya dari perjalanan spiritualnya. Ia tidak ingin tergesa-gesa dalam hal ini. Suatu hari, saat sedang duduk bersama di warung, Sophie memberanikan diri bertanya, "Rizal, apakah menurutmu aku sudah menjadi muslimah yang baik?" Rizal terdiam sejenak, lalu tersenyum. Menjadi muslim yang baik itu bukan soal seberapa sempurna kita menjalankan ibadah, Mbak. Tapi soal seberapa besar kita ingin terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari yang saya lihat, Mbak Sophie sudah berjalan di jalan yang benar. Kata-kata itu semakin menguatkan hati Sophie. Ia merasa bahwa perjalanannya selama ini tidak sia-sia. Beberapa bulan kemudian, ketika proyeknya di Indonesia hampir selesai, Sophie menghadapi dilema besar. Apakah ia harus kembali ke Prancis dan melanjutkan kehidupannya di sana? Ataukah ia harus tetap di Indonesia dan memulai kehidupan yang benar-benar baru? Jawabannya datang dari sesuatu yang tak terduga. Suatu malam, setelah sholat Isya, Rizal mengajak Sophie berbicara dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Mbak Sophie, saya tahu ini mungkin terdengar mendadak. Tapi selama ini saya melihat Mbak sebagai seseorang yang luar biasa. Tidak hanya karena keinginan Mbak untuk belajar tentang Islam, tapi juga karena hati Mbak yang tulus. Saya tidak ingin kehilangan Mbak." Sophie terdiam. Jantungnya berdebar. "Saya ingin melamar Mbak. Jika Mbak bersedia, saya ingin kita bersama dalam ikatan yang halal, dan saya ingin menjadi seseorang yang mendukung perjalanan hidup Mbak dalam Islam." Air mata menggenang di mata Sophie. Ia tidak pernah menyangka bahwa takdir akan membawanya sejauh ini, dari seorang wanita yang ditinggalkan suami di Prancis, hingga menjadi seorang muslimah yang siap memulai kehidupan baru bersama seseorang yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Dengan senyum yang penuh kebahagiaan, Sophie mengangguk. "Bismillah, aku bersedia." Di hari itu, Sophie tidak hanya menemukan Islam, tetapi juga menemukan cinta sejati yang selama ini ia cari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar lengkap. Hari yang dinantikan pun tiba. Dengan mengenakan kebaya putih sederhana dan hijab yang menutupi rambutnya dengan anggun, Sophie duduk dengan tenang di dalam sebuah masjid kecil di Yogyakarta. Suasana hikmat memenuhi ruangan, dan di hadapannya, Rizal, pria yang selama ini mengajarkannya tentang Islam dengan penuh kesabaran, kini tengah mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang dan tegas. "Saya terima nikahnya Sophie binti Michel dengan mahar tersebut, tunai." Sejurus kemudian, gema takbir memenuhi ruangan. Para saksi mengangguk, menandakan bahwa pernikahan mereka telah sah. Sophie menunduk, air mata menetes di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang tak bisa ia bendung. Semua yang terjadi dalam hidupnya, dari ditinggalkan Antoine, perjalanan spiritualnya menuju Islam, hingga pertemuannya dengan Rizal, terasa seperti mozaik yang disusun dengan begitu sempurna oleh takdir.
Allah tidak pernah meninggalkanku. Bahkan di saat aku merasa paling hancur, Dia justru sedang menuntunku ke tempat yang lebih baik, batinnya. Setelah prosesi selesai, Rizal menghampiri Sophie dan menggenggam tangannya dengan penuh kelembutan. Mulai hari ini, kamu tidak sendiri lagi. Kita akan menjalani hidup ini bersama, dalam iman dan cinta, bisik Rizal dengan suara bergetar. Sophie tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar utuh. Ia tidak hanya menemukan agama yang memberinya ketenangan, tetapi juga seseorang yang menerimanya dengan tulus, tanpa melihat masa lalunya. Kisah Sophie mengajarkan kita bahwa dalam hidup, ujian seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Kita bisa kehilangan seseorang yang kita cintai, mengalami kegagalan, atau merasa tersesat. Tetapi, di balik semua itu, selalu ada rencana yang lebih indah yang telah Allah siapkan untuk kita. Sophie tidak pernah menyangka bahwa perpisahan dengan Antoine justru menjadi gerbang bagi perjalanan spiritualnya. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menemukan Islam di negara yang jauh dari tempat asalnya. Dan yang lebih luar biasa, ia tidak pernah berpikir bahwa seorang penjual sate sederhana di Yogyakarta akan menjadi jodoh yang Allah pilihkan untuknya. Hidup penuh dengan kejutan, dan takdir Allah selalu yang terbaik. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersabar, berdoa, dan percaya bahwa setiap kesedihan akan digantikan dengan kebahagiaan yang lebih besar. Balon ucapan nah, sekarang giliran kamu. Tulis, Masya Allah, Tabarak Allah, di kolom komentar jika kamu percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Dan jangan lupa sebutkan juga dari mana asal kalian. Kilauan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kisah inspiratif seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.